Tidak dilepas, Arsenal segera perpanjang kontrak Takehiro Tomiyasu. Masa depan Takehiro Tomiyasu di Arsenal memasuki babak baru. Sang bek dilaporkan akan segera menekan kontrak baru dalam waktu dekat ini. Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa Tomiyasu akan pergi dari Arsenal di bulan Januari kemarin. Ini disebabkan sang bek mulai resah karena minim dimainkan Mikel Arteta. Pada akhirnya, Tomiyasu tidak jadi meninggalkan Arsenal. Mikel Arteta membutuhkan sang bek sehingga ia bersedia bertahan. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Tomiyasu akan berkarir lebih lama di Arsenal. Sang bek dikabarkan sudah sepakat untuk menekan kontrak baru. Menurut laporan tersebut, beberapa pekan terakhir Arsenal cukup intens berkomunikasi dengan agen Tomiyasu. Sang pelatih ingin sang bek bertahan di timnya, karena ia menilai Tomiyasu mampu memberikan kontribusi yang besar bagi Arsenal. Setelah proses negosiasi yang cukup panjang, Tomiyasu dikabarkan sepakat untuk menambah masa baktinya di London Utara. Kontrak jangka panjang. Dalam laporan Romano, Tomiyasu dikonfirmasi akan menekan kontrak jangka panjang di Arsenal. Ia tidak menyebutkan secara detail berapa lama pastinya kontrak baru sang bek. Namun ia memastikan bahwa Tomiyasu akan bertahan lama di Arsenal. Romano juga menyebut bahwa pengumuman kontrak baru Tomiyasu ini akan segera diumumkan dalam waktu dekat ini. Arsenal telah kembali ke jalan yang benar. Arsenal menang, Mikel Arteta tetap sebut Liverpool tim terbaik. Tunggu kembali. Kontrak baru Tomiyasu sendiri kemungkinan besar akan diumumkan dalam 1-2 hari ke depan. Sang bek baru selesai bertugas dengan timnas Jepang di Piala Asia 2023 dan dalam waktu dekat ia akan kembali ke Arsenal untuk menyelesaikan kontrak baru tersebut. Arsenal telah kembali ke jalan yang benar. Kemenangan penting diraih Arsenal saat meladeni Liverpool. Gelandang The Gunners Declan Rice mengklaim timnya saat ini telah kembali ke jalan yang benar. Arsenal menerima kunjungan Liverpool di pekan ke-23 Premier League tahun 2023 sampai tahun 2024. Bertanding di Emirates Stadium, The Gunners menang dengan skor 3-1. Arsenal sebelumnya sempat berada di puncak klasemen saat tahun baru. Namun, The Gunners kemudian harus turun setelah meraih hasil-hasil buruk. Dengan kemenangan ini, Arsenal berhasil memangkas jarak dengan Liverpool. Kini The Reds berada di peringkat kedua dengan koleksi 49 poin. Arsenal saat ini hanya terpaut 2 poin dari Liverpool. Declan Rice menganggap The Gunners kini sudah kembali ke jalan yang benar. Ketika Anda mendapatkan energi yang disalurkan dari para penggemar, itu memberi Anda lebih banyak energi, kata Declan Rice kepada BBC Sport. Kami berada di puncak saat Natal dan kemudian mendapatkan beberapa hasil yang buruk. Tampaknya kami sudah kembali ke jalur yang benar. Declan Rice juga memuji penampilan Jorginho yang terpilih sebagai Man of the Match dalam pertandingan melawan Liverpool. Sebelum saya datang ke sini, saya tahu betapa bagusnya Jorginho, ujar Rice. Dia tampil tenang, menguasai bola. Dia tahu apa yang dia kuasai. Dia luar biasa hari ini. Arsenal kembali ke jalur juara setelah taklukkan Liverpool 3-1, begini kata Mikel Arteta. Mikel Arteta menyatakan Arsenal telah kembali dalam perburuan gelar setelah kemenangan gemilang 3-1 melawan Liverpool. Dia mengatakan mereka telah menunjukkan mentalitas elit yang membedakan tim-tim papan atas. Kami berada di sana, itu pasti, kata Arteta ketika ditanya apakah perebutan gelar kembali terjadi. Kami ingin terus berada di sana. Kami sangat konsisten sepanjang musim, jika tidak, Anda tidak berada di posisi kami saat ini. Kami menghadapinya pertandingan demi pertandingan dan ketersediaan skuad akan menjadi sangat penting, kami telah mempelajarinya dari musim lalu. Mari kita coba mewujudkannya, ujarnya. Namun, dia cukup khawatir dengan cedera yang menghampiri skuadnya di laga kemarin. Alexander Zinchenko bermasalah di betis. Bukayo Saka juga keluar lapangan lebih awal karena cedera pergelangan kaki. Sementara Gabriel Jesus, yang melewatkan pertandingan karena masalah lutut,
kemungkinan akan kembali untuk lawatan ke West Ham akhir pekan ini. Kapten Liverpool, Virgil van Dijk pasang badan sebagai orang yang patut disalahkan saat Liverpool digasak Arsenal 3-1 dalam pekan ke-23 Liga Premier Inggris di Stadion Emirates, London. Kekalahan ini sangat krusial, dan mungkin bisa jadi penentu untuk pemegang gelar juara di akhir musim Liga Primer. Bagaimanapun, Liverpool masih memimpin di puncak klasemen sementara saat ini dengan 51 poin dari 23 laga. Arsenal mengikuti di peringkat kedua dengan 49 poin juga dari 23 laga. Arsenal menghancurkan Liverpool, Manchester City tersenyum lebar. Ancaman lebih besar justru datang dari Manchester City. Skuad asuhan Pep Guardiola ini mengumpulkan 46 poin di peringkat ketiga, tapi baru bermain 21 kali. Artinya, jika The Citizens bisa menang di dua laga selanjutnya, kontra Brentford dan Everton, otomatis City akan bertahta di puncak dengan keunggulan 1 poin dari Liverpool. Van Dijk merasa momen kunci kekalahan timnya terjadi pada menit ke-67, ketika kekeliruan antara dirinya dan kiper Alisson Becker membuat keduanya bertabrakan saat mengejar bola. Bola liar pun kemudian dicuri Gabriel Martinelli yang memberi The Gunners keunggulan 2-1 yang menentukan. Sebelumnya skor imbang 1-1 setelah Bukayo Saka menjebol gawang Liverpool di menit ke-14, dan Gabriel Magalhaes mencetak gol bunuh diri di menit 45+3. Pada akhirnya, itu adalah hari yang sangat berat. Saya pikir gol 2-1, saya mengambil tanggung jawab penuh untuk itu. Tapi ini adalah titik balik besar dalam permainan, ujar sang kapten di Sky Sports. Saya seharusnya melakukan yang lebih baik, saya seharusnya membuat keputusan yang lebih baik di sana. Itu menyakitkan bagi saya, dan menyakitkan bagi seluruh tim. Itu adalah titik balik yang besar dalam pertandingan ini karena menurut saya, terutama setelah jeda, kami tampil sangat bagus, ujar Van Dijk menyesali. Itu tanggung jawab saya. Seharusnya saya menyelesaikannya, tapi saya membuat keputusan yang salah dalam sepersekian detik dan sayangnya hal ini terkadang terjadi dalam sepak bola. Tapi itu tidak menghilangkan fakta bahwa itu menyakitkan, ujarnya mengakui. Hal-hal seperti ini jarang terjadi dalam karir saya. Namun ini adalah hal yang sulit. Saya akan pulih dari ini karena saya akan belajar dari hal-hal yang tidak berjalan baik.